Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah, ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian rent corporation. Apalagi liberalis, mereka nggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Nah, yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Jadi artinya bagaimana cara menghabisi kelompok fundamentalis? Satu, kecilkan mereka. Dua, jauhkan mereka dari masyarakat. Kemudian ketiga, yaitu bidik daripada para tokohnya. Kalau bisa dirangkul, dirangkul. Kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Bisa dipeluk, dipeluk. Nggak bisa dipeluk, digebuk. Saudara Rizik Syihab memang pengecut nih, orang tidak bertanggung jawab ini. Sudah melempar provokasi kepada warga masyarakat Muslim, umat Islam, laskar-laskar, suruh mengeluarkan golok kalau ada demo di Jakarta gitu ya. Ternyata umroh katanya, katanya sih umroh begitu loh. Kan sama saja, mau melarikan diri dari tanggung jawab. Kalau nanti ada keributan di Jakarta, dia di jauh di luar negeri. Ini kan pengecut namanya. Ini mudah-mudahan sih, ya ampun, mau ke tanah suci tapi dengan meninggalkan jejak buruk ya. Mudah-mudahan sih waras selamat ya di tanah suci itu. Ya. Mudah-mudahan waras selamat ya, karena keberangkatannya meninggalkan sesuatu yang bisa berdampak sangat buruk bagi bangsa dan negara ini. Bisa pecah belah, adu domba antar sesama anak bangsa. Sampai kata-kata nyuruh orang-orang mengeluarkan senjata tajam segala itu. Itu kan luar biasa itu. Mestinya mau pergi umroh ke Tanah Suci, berangkat dengan baik-baik, minta didoakan dan lain sebagainya, meninggalkan petuah-petuah kalimat-kalimat yang menyejukkan agar didoakan. Nah ini sampean nggak didoakan Kang Rizik, ya mungkin ada yang mendoakan sedikit, tapi yang akan mendoakan sebaliknya saya kira jauh lebih banyak karena provokasimu itu. Ya saya lihat di videonya di akun X tadi pagi, nampaknya diunggah belum lama. Mungkin kalau tidak kemarin sore ya semalam itu Rizik Syihab dengan istrinya di bandara mau naik pesawat dengan caption mau berangkat umroh katanya. Ini kan Masya Allah. Tapi saya yakin bahwa umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, sudah tidak mudah lagi untuk diprovokasi oleh orang bernama Rizik Syihab. Saya yakinnya warga masyarakat Muslim di Nusantara ini sudah sangat dewasa. Ya kecuali mungkin gerombolan mereka, kelompok-kelompok FPI-an gitu ya. Kelompok-kelompok yang biasa takbir demo di jalanan itu, yang biasa dikomando oleh saudara Rizik Syihab. Mungkin, tapi jumlahnya kan tidak banyak. Justru kalian ya, umat Muslim yang terprovokasi oleh provokasinya Rizik Syihab, besok mau macam-macam mengeluarkan senjata tajam, justru kalian yang akan diganyang oleh seluruh umat Islam di Nusantara, bukan hanya umat Islam, seluruh warga negara Indonesia. Aku lihat di Jakarta, sebetulnya kalau berani macam-macam, bawain golok segala, bikin rusuh di Jakarta ya, tebar ancaman dan sebagainya, justru kalian yang akan diganyang. Ya, bukan kalian yang akan banyak, kalian yang diganyang. Seruannya Rizik pun konyong. Apa-apaan ganyang-genyeng. Konyong-konyong PKI. Yang jadi PKI siapa? Yang bawa PKI ke sini siapa? Tokoh-tokoh pentolan PKI dulu siapa, Kang? Ya diulangi lagi nih biar nggak lupa. Yang dulu bawain PKI ke sini siapa, Kang? Orang mana, Kang? Orang Nusantara, orang Jawa, orang Kalimantan, apa orang dari Yaman? Jangan lempar batu sembunyi tangan, jangan seperti maling teriak maling. Siapa sih itu Muso? Siapa itu si DNL-Aidit? Faktanya begitu kok malah teriak PKI. Maksudnya biar menghilangkan jejak kan? Iya kan, maling teriak maling kan begitu. Dia yang maling, kemudian teriak maling biar orang yang tidak tahu terprovokasi, tertipu,
tidak menyangka dirinya maling kan begitu. Menurut orang yang tidak bersalah diteriaki maling ditangkap suruhnya begitu kan. Tapi sekali lagi bahwa kita warga bangsa Indonesia selama setidaknya 10 tahun terakhir sudah sangat terdidik, sangat paham dengan gerakan-gerakan kelompok-kelompok radikal semacam ini sampai kemudian ormas sudah dibubarkan. Nah, ya ormas yang didirikan oleh saudara Rizik Syihab sudah dibubarkan, Front Pembela Islam itu. HTI juga ya saudara kembar dalam konteks gerakan harokah politiknya dengan mengatasnamakan Islam, tapi untuk kepentingan politik sudah dibubarkan juga. Hanya sayangnya bahwa pemerintah tanggung menurut saya hanya membubarkan wadahnya, rumahnya, tetapi penghuninya tidak dibubarkan, tidak ditangkap, tidak dikenai sanksi hukum. Ya akhirnya begini, sudah rumahnya dibubarkan, penghuninya dilepas liarkan, terus berkuar-kuar memprovokasi, menghasut, baik yang lewat panggung maupun lewat medsos, terus bertebaran, PKA, PKI, PKA, PKI, tapi Alfian Tanjung, si jenggot gambreng sampai itu, Andri Kurniawan tuh, jenggot gambreng kamu tuh, terikannya PKA, PKI, PKA, PKI, tampilin dasar kan ketemu nyong gue, lenyong. Wong kayak gitu dari keturunan Cina Jawa, kuciluk kuadri. Lah yang kayak dari etnis Cina, agen Partai Komunis Cina jadi. Yo jejak ndas kayak dari Kurniawan gue, ngerti ya dari Kurniawan kayak ngerti kan dari. Ketemunya pelpokna Blumbang gue masalah. Gemes aku gue. Ceramah kok sini kok PKI 200 orang sekarang kader PKI di gedung DPR. Kayak gitu kok dibiarin aja sama aparat loh. Kalau saya Kapolrinya udah tangkap itu si Andri Kurniawan loh. Jebloskan usaha kalau perlu nggak usah disidangkan tuh, lempar ke laut dari keletak bayan. Bajuk sih ya, provokasi menghasut. Tapi ya sekali lagi untung bahwa warga masyarakat kita sudah cerdas sehingga tidak mudah diprovokasi oleh kelompok-kelompok ekstremis semacam itu, kelompok-kelompok Islam garis keras, ekstrim kanan gitu ya. Jadi udahlah. Tapi saya kira kita semua sepakat bahwa Gusti Allah mboten sare cara wong Jawa nih. Allah tidak tidur. Allah Maha Adil dan bijaksana. Siapa yang salah akan seleh. Siapa yang macam-macam bikin perkara di atas tanah Nusantara ini cepat atau lambat pasti kamu akan seleh. Geletak bahasa orang. Ya mau geletak kebenaran selalu alam kita serahkan kepada yang Maha Kuasa, yang ngerengku, yang menguasai jagat raya ini, alam semesta ini, yang tidak pernah tidur atas gelawikan, atas pola nakalnya hamba-hambanya di atas bumi ini, apalagi yang terang-terangan mengatasnamakan agama sucinya, agama Islam, yang mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan kedurian Nabi. Anda siap-siap saja memenuhi badai, memenuhi karma, cepat atau lambat, di dunia ataupun nanti pasca Anda meninggalkan dunia fana ini. Ya, Anda telah menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan nafsu-nafsu jangka pendek, baik itu nafsu-nafsu politik maupun yang lain-lain. Ya, Rizik Syihab, Anda penjorangan ini, provokasi, melempar provokasi, menghasut masa, suruh keluarin golok dan lain sebagainya, ngacir pergi ya. Dalih mau apa enggak usah, tapi faktanya kamu meninggalkan Indonesia berangkat ke tanah suci kan, tapi dengan jejak digital, dengan jejak provokasi yang Masya Allah akan meninggalkan doa-doa yang kurang baik. Dan hati-hati aja, berdoa aja terus ada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dunia ini rasanya, Masya Allah, rasanya bahagia. Ketika Imam Unyil udah minggat, saudare. Waduh. Di sini siapa tuh ya yang merasa bahagia melihat kepergian Unyil ya? Semoga selamanya ya Allah. Semoga selamanya ya Allah tak kembali ya Allah ya. Ya Allah sudahilah ya Allah, ya orang seperti itu nggak usah hidup di Indonesia ya Allah. Ikhlas ya Allah kami ya Allah. Rasanya senang sekali, terasa dunia itu indah sekali tanpa Unyil. Imam besar apanya yang besar? Yang besar itu mulutnya. Sukanya perang loh ke Palestina sana loh, yang daftar kan loh, ikhlas kami ya, tapi jangan diajak orang pribumi, kamu sendiri yang pergi ke Palestina sana lah. Dan akhirnya tapi sekarang sudah minggat. Sudah minggat tuh
Ini loh aneh kalau memang ada ulama besar minggat kok podo seneng gitu ya. Aneh ya. Termasuk saya. Yang bahagia komen ya, yang bahagia ya. Yang bahagia Unyil minggat nggak kembali lagi ke Indonesia. Ayo sopo. Aku berharap dia nggak kembali lagi. Kalau pengen perang-perang lagi ya. Ya. Tuh daftar ke Palestina sana loh. Aduh, ngajak perang. Wah, perang. Ulama gediabrus, ulama opo? Ulama kesenengane kok apa ya kayak provokator we. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bergedes. Aku kok tapi ya Allah sekarang sudah minggat. Inilah ya aneh kan, ulama besar katanya. Tapi kami merasa tidak punya ulama seperti dia, saudari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah, semoga tak kembali. Umroh mbah minggat pokoknya. Bah umroh bah minggat. Wes pokoknya minggat ya bar ya. Kenyang fufunya Firza. Ganyang fufunya Firza sekarang juga minggat. Ganyang fufunya Firza ngapain di sidang minggat 3 tahun umroh sak donya iki umroh iki sak donya iki sitok lho umroh balike 3 tahun. Lagi iki lho ana wong umroh kok 3 tahun. Kita sudah senang-senang nggak kembali, nongol lagi sekarang minggat lagi, semoga ini nggak kembali. Ya Allah, alhamdulillah. Komen lur ya, siapa yang bahagia dengan kepergian Imam Unyil ya. Aku berharap tidak kembali lagi ke Indonesia, biar gitu hidup di kutub kan lo, membuat negara sendiri kan lo, kutub utara atau kutub di gawe nang kono lo, ora usah urip nang Indonesia. Urip kok bikin rusuh tok. Sudah tua tapi tidak mikir ya. Ya wes ya teman-teman. Aku bahagia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini. Halo, selamat malam. Hai para Ba'alawi palsu yang kehabisan bahan ya. Hei Habib Rizik, lu jangan pura-pura ingin membersihkan, ingin bergabung dengan Prabowo. Ingat nenek moyang kalian yang namanya Musuh tahun 48 memberontak, begitu juga tahun 1965 PKI. Lantas kalian mengubah wajah seolah kalian adalah cucu Nabi. Itu kan permainan kalian. Lo siapa? Strategi kalian telah terbongkar, ingin menguasai Republik Indonesia dengan mengubah kalian seolah-olah paling agamis. Ya saya marah melihat kalian. Jadi kalian jangan sosok pahlawan di negeri ini. Jadi kalian yang bicara seolah kalian paling mengerti dengan negeri ini. Pret sama kalian, pret. Apa yang telah kamu buat untuk negeri kami? Ba'alawi palsu. Kalian itu kan membuat sesuatu. Sudah mengubah makam-makam palsu. Dengan strategi seolah-olah kalian paling berjuang di negeri kami. No. Ya. Kalian itu adalah turunan para pemberontak yang disusupkan oleh Belanda. Jelas-jelas kalian orang Ba'alawi itulah pasukan haram yang disusupkan Belanda dengan bermuka seolah-olah kalian paling gamis. Sayangnya bangsa kami masih banyak yang goblok percaya sama kalian, sehingga tai kalian, kencing kalian pun kamu jual untuk cari kekayaan Indonesia. Balik kalian ke Yaman, itu ada ya di waktu Indonesia udah bersaksi. Di Indonesia dia disebut Habib, begitu pulang ke Yaman jadi tukang bangunan supaya dia bisa hidup. Jadi kalian kembali. Habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini. Unyil. Kowe iki bengok-bengok lapo unyil. Kamu itu hanya seorang unyil, Rizik Syihab.
Jangan teriak-teriak sok kemendel, sok jawara, sok berani. Ndak usahlah kamu teriak-teriak kayak gitu. Ndak kan saya takut, nggak kan orang Indonesia ini takut sama kamu. Karena kamu semakin kamu teriak-teriak, maka akan terciumlah bau busuk bangkai dari mulutmu. Kenapa? Para kabaib siap terdepan melawan PKI di negeri ini. Pret, kutuku pret, entek benjret, Rizik Syihab, Musa, Baklawi, tokoh PKI, Aidit, Baklawi, tokoh PKI, Bak Rabah, Bak Abut sing ngebom-bom Borobudur, Baklawi, Sultan Hamid II pengkhianat, juga kaum Baklawi. Terus yang kamu katakan komunis itu siapa? Yang kamu bilang komunis itu siapa? Saya? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang bos PKI hari ini? Jangan imamahmu serbanmu jadikan bungkus kamu tentang diri kamu sebenarnya. Siapa para habaib sebenarnya? Hati-hati kalian. Kalau kalian terpleset di negeri ini, leher kalian akan dipancung di negeri ini dengan sendirinya. Hati-hati kaum habaib hari ini. Jangan coba-coba memprovokasi anak negeri, anak bangsa ini. Kalau enggak, para habaib akan dipenggal seperti leluhur mereka, Aidit dan Musa dan yang lain-lainnya. Paham? Unyil. Balawi palsu, kalian itu kan membuat sesuatu, sudah mengubah makam-makam palsu dengan strategi seolah-olah kalian paling berjuang di negeri kami. No, ya, kalian itu adalah turunan para pemberontak yang disusupkan oleh Belanda. Jelas-jelas kalian orang Balawi itulah pasukan haram yang disusukan Belanda dengan bermuka seolah-olah kalian paling gamis. Sayangnya bangsa kami masih banyak yang goblok percaya sama kalian, sehingga tai kalian, kencing kalian pun kamu jual untuk cari kekayaan Indonesia. Balik kalian ke Yaman itu ada ya, di waktu Indonesia udah bersaksi di Indonesia dia disebut Habib, begitu pulang ke Yaman jadi tukang bangunan supaya dia bisa hidup. Jadi kalian kembali Henis lo ya, dijadikan boneka mereka ini. Mari bangsa Indonesia bangkit. Jangan pernah percaya kepada mereka. Jangan pernah percaya dengan hasutan mereka, termasuk yang namanya mengaku sebagai imam besar. Siapa ente? Siapa ente? Makin terbongkar kan? Saya katakan sama kalian, berhenti kalian menganggap paling berjuang di negeri kami. Saya orang Batak. Mau kau Balawi kan? Kakek saya? Bapak saya? Harus saya bilang bodak. Jangan sok jadi pahlawan di negeri kami. Ya, saya bukan orang Balawi, tapi leluhur saya adalah pejuang negeri ini. Yuk, saya teriakkan kepada kalian, ya, segera kalian kembali ke negeri kalian di Yaman sana yang kamu sebut paling nyaman, paling sehat. No, kalian berbohong, penipu kalian semua. Ya, kau juga Anus Baswedan. Ini yang sering-sering demo-demo ini adalah orang-orang bayaran, keturunan kalian, karena kalian udah menganggap Indonesia ini akan bisa kamu kuasai dengan cara-cara kalian. Tapi terakhir apa? Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa kalian. Hanya menjelma seolah kalian paling agamis. Betapa jahatnya kalian. Jahat enggak kalian? Ngaku jadi cucu Nabi. Paling kalian sebenarnya adalah bangsa dari Zionis Israel. Buka dulu topengmu, buka dulu. Termasuk si Bahar itu, apa itu? Yang teriak, lokal ya, hidung kalian pesek, muka kalian kayak celengan
Apa dia bilang terlalu hina? Kalau cerita mancung Bahar, lebih mancung lagi Pinocchio dari kau. Jangan belagu kau menghina bangsa kami. Pulang lo ke negara moyangmu. Yaman Selatan, pusat komunis PKI. Satu-satunya negara komunis di jazirah Arab. Ya, jangan kau kacaukan negeri kami. Kami siap. Ya, kau tantang Asah, Palu, Asa Arit. Siapa kau rupanya Habib Rizik? Ketahuan kalian itu adalah turunan para PKI, ya, yang membantai para ulama di negeri kita. Kamu pecah belah negeri kami. Segera kamu berangkat sebelum kami marah. Termasuk kalian para mahasiswa, apalagi itu partai buruh yang sekarang pura-pura menjilat, ya, mendukung Prabowo katanya. Lo turunan apa lo? Rohingya, serumpun dengan Yaman Selatan, usah belagu lah lo. Karena tahu lo nggak punya kekuatan, lantas lo menjilat seperti si Habib Rizik, seolah dia katakan ingin bergabung menghabiskan korupsi. Siapa lo? Seolah paling NKRI lo, Mau kebodoh-bodohin lagi bangsa kami? Segera kamu pulang, segera segera pulang kalian ke negeri kalian. Amankan negara Yaman Selatan kalian tuh. Jangan belagu negeri kami. Lo juga Anies Baswedan. Pulang kau segera, muka tembok, ya. Kau kacaukan terus negeri kami. Gak pernah aman setelah kalian ada. Semasuk Tarwiyah. Nenek, mikir kau. Ya, siapa kau? Terlalu banyak mungkin kalian makan pisang Yaman, ya kan? Yang besar panjang tuh. Semoga berempat, selebel. Itulah tadi pesan Habib Rizik sebelum berangkat umroh nih teman-teman, yang kabarnya di KBR Nusantara tadi sudah kita simak bersama bahwa Habib Rizik berangkat umroh setelah membuat suatu pernyataan yang kontroversi dan dianggap sebagai ujaran kebencian. Kini Habib Rizik berangkat umroh, entah seperti apa nih, kita tunggu saja. Semoga tidak ada terjadi apa-apa pada tanggal 22 September. Dan tadi sudah kita simak bersama beberapa pemaparan dari para masyarakat, kalangan masyarakat yang merasa Habib Rizik tidak bertanggung jawab dengan pernyataan setelah membuat pernyataan yang kontroversi, menyebarkan hal-hal yang menjadi huru-hara di negeri ini. Akhirnya Habib Rizik pergi meninggalkan Indonesia berangkat umroh. Waduh, ya kita doakan saja semoga baik-baik saja, dan untuk warga Indonesia tetap tenang, tetap fokus, jangan sampai terpancing oleh isu-isu yang mengakibatkan perpecahan. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.